Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Selamat pagi, kita berjumpa lagi pada pagi hari ini dengan sukacita, amin. Amin. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Mari kita salam 5 orang, katakan antusias. 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 Amin. Yeay. Hanya Engkaulah yang bertahta Tuhan. Yes. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, Pencipta alam semesta, Engkau pemilik kehidupan kami, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menyanyikan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. There is our God. Hanya Engkau pemilik kehidupan kami Tuhan. Yes. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Kaulah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menyanyikan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. There is our God. Amin. Engkau datang dan bertahta, Kau berkuasa Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menyanyikan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. There is our God. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. There is our God. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita akan lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan, Kau memampukan kami untuk melewati hari-hari kemarin. Terima kasih Tuhan Yesus, karena anugerah-Mu Tuhan,
dimampukan. Oh, terima kasih Tuhan. Mari terus kita menyembah Yesus, menyembah. Terima kasih buat kasih setia. Terima kasih. Rawatlah kami Tuhan. Engkau sungguh baik. Oh, Kasih-Mu tak dapat
dalam lagi kehadirat-Mu. Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Bersama para malaikat kami mau menyembah-Mu Tuhan. Mari puji, Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Oh, kita masuk tata suci-Nya. Saya undang untuk semua bangkit berdiri. Bersama para malaikat menyembah, puji-puji Dia. Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Haleluya. Kita masuk tata suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Tuhan, puji Yesusku. Kita masuk, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Oh, kita masuk tata suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk, kita masuk kita masuk, kita masuk kita masuk hadirat-Nya, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau masuk hadirat
bermanfaat. Silakan jemaat untuk duduk kembali. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan atas semua pimpinan-Mu, penyertaan-Mu. Kalau kami boleh melewati bulan Januari di tahun 2025 ini Tuhan, terima kasih atas semua penyertaan-Mu. Kalau sampai hari ini di bulan Februari Tuhan, kami tetap ada di bait kudus-Mu Bapa. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena anugerah-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini Bapa. Kami boleh kuat, kami boleh sehat Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus atas semua pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini. Kami boleh kembali hadir bersama-sama dengan-Mu di tempat bait kudus-Mu Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami mau menaikkan doa syafaat kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya berkat kasih dan anugerah-Mu terus menyertai bangsa ini Bapa. Sehingga bangsa ini boleh semakin hari semakin terus bertumbuh Tuhan. Bangsa ini boleh semakin hari semakin terus mengalami satu perubahan baru Bapa. Amin. Kau berkati pemimpin-pemimpin bangsa ini. Kau berkati Presiden Republik Indonesia Tuhan, Bapak Prabowo Bapak, kiranya Kau berkati mereka Tuhan. Amin. Kau berikan juga hati yang tunduk dan takut akan Kau Bapa. Seluruh staf jajaran Tuhan dan para menterinya Bapa, Kau berikan juga mereka hati yang tunduk takut akan Kau Tuhan. Amin. Hamba percaya kuasa-Mu bekerja untuk mereka semua Tuhan. Amin. Kau tuntun mereka, Kau bawa mereka Tuhan, untuk mereka bisa bekerja dengan baik Tuhan, sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Bapa. Ya. Sehingga bangsa Indonesia Tuhan boleh menjadi bangsa percontohan bagi bangsa-bangsa lain Bapa. Terima kasih Roh Kudus, hamba serahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa, hamba juga menyerahkan gereja-Mu ke dalam tangan-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur semua atas penyertaan-Mu untuk gereja-Mu. Gereja-Mu boleh ada sampai hari ini Bapa. GBI Gading Serpong Tuhan, boleh terus bertumbuh Tuhan, boleh terus berbuah Tuhan, menjadi gereja yang sehat, gereja yang kuat Bapa. Terima kasih atas semua penyertaan-Mu sampai hari ini, gereja-Mu ada Tuhan, kami semua hadir di bait kudus-Mu pada hari ini Bapa, bersama umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, juga hamba-hamba-Mu Tuhan, kami ada pada hari ini oleh karena pimpinan dan penyertaan-Mu. Kau berkati seluruh hamba-hamba-Mu pada hari ini Tuhan, Kau berkati juga jemaat-Mu, terlebih lagi juga Bapa, Kau berkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang melayani pada hari ini, Kau tambahkan mereka hikmat-Mu Tuhan, Amin. agar melalui pelayanan anak-anak-Mu di tempat ini Bapa, gereja-Mu boleh semakin hari, semakin mengalami perubahan baru Tuhan. Amin. Terima kasih Roh Kudus atas semua penyertaan-Mu untuk gereja-Mu sampai hari ini. Hamba juga berdoa untuk gembala sidang kami Tuhan, Ibu Jenny Setiawan Bapak. Terima kasih atas semua kesehatan, kekuatan baru yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kau berkati juga pelayanannya Bapak. Kau berkati setiap firman yang ditaburnya Tuhan, dimanapun hamba-Mu melayani Bapak. Kami percaya melalui hamba-Mu, di mana hamba-Mu berada Tuhan, jiwa dimenangkan Bapak. Terima kasih Roh Kudus, hamba serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang berkarya di dalam hatinya Bapak. Terima kasih Roh Kudus, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapak, kalau sebentar juga hamba akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Amin. Kau berkati setiap firman yang ditabur oleh hamba-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kau berkati juga kami semua Bapa yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu jatuh di setiap hati kami. Firman-Mu boleh terus bertumbuh. Firman-Mu boleh terus mengubahkan hati kami Tuhan. Dan melalui firman-Mu kami boleh dibentuk dan diubahkan. Terima kasih Bapa. Bapa, Kau ambil alih semua hati dan pikiran kami Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah pada pagi hari ini kami boleh menyimak firman-Mu dengan baik Tuhan, agar melalui firman-Mu
iman kami boleh terus semakin hari semakin bertumbuh Tuhan. Dan kami boleh memiliki satu pengharapan baru, satu perubahan baru Tuhan. Di mana kami boleh melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, dengan kepenuh hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bapa, hamba juga berdoa Tuhan untuk Rea Tuhan. Dan kalau pada hari ini Engkau tahu Bapa, anak-Mu Rea sedang sakit Tuhan. Dan kami percaya Bapa, Engkau Allah yang sanggup memulihkan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan Tuhan. Dan kami percaya Bapa, oleh iman yang kami miliki sekarang Tuhan, iman percaya kepadamu Yesus, kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rea kembali pulih, Rea kembali sembuh, Rea kembali sehat, dan Rea boleh kembali hadir bersama-sama kami beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kiranya Kau berkarya di dalam Rea Tuhan, sehingga Rea boleh sehat kembali. Terima kasih Bapa, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa, hamba serahkan kebaktian kami, ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Hamba serahkan juga gedung ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jika ada kuasa-kuasa, roh-roh kegelapan Tuhan, yang ingin mencoba, mengganggu hati dan pikiran kami Bapa, kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami perintahkan keluar dari rumah gedung ini Tuhan, gereja-Mu. Hanya Roh Kudus-Mu Tuhan, yang boleh tinggal diam di tempat ini, menyertai kami sampai ibadah kami selesai Tuhan. Dan kami boleh pulang memiliki hati yang penuh sukacita dan damai sejahtera-Mu yang baru hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hamba serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat persembahan kita. Tuhan, saat ini Kau memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat memperluas kerajaan di tempat ini Tuhan Yesus. Kami memberikan dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yes, kita angkat suara kita. Kita memuji Tuhan. Yes. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, amin. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih
teduh kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah pujian penyembahan kami Tuhan. Mau masuk Tuhan Yesus. Lebih dalam lagi ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mampukan kami agar kami dapat mengerti isi hati-Mu lewat firman. Mampukan kami Tuhan untuk menjalaninya. Perbaharui kami Tuhan setiap hari. Agar kami jadi berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terhubung selalu dengan-Mu Tuhan. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus terhubung dengan-Mu Tuhan. Kami mau melekat ke dalam-Mu Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung dengan-Mu. Saya undang untuk semua bangkit berdiri. Lu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung
Kami mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan, untuk anugerah Tuhan yang masih dilimpahkan kepada kami sampai dengan saat ini. Bersyukur Tuhan bahwa Engkau masih bersabar atas kami. Bapa, di pagi hari ini kami akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang merupakan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapilah setiap kami ya Tuhan, sehingga kami boleh dapat menerima kebenaran firman Tuhan. Kami dapat menyikapinya dengan baik di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian. Mari kita bersama-sama menyiapkan Alkitab kita masing-masing. Ya. Tema pembahasan kita pada pagi hari ini ya objek penyembahan kita. Mari kita membuka bersama dari Ulangan 6. Ya. Kita membuka bersama dari Ulangan 6. Nah, saya akan membacakan untuk Ulangan 6 ini dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang terakhir. Bapak Ibu boleh membaca sendiri, tetapi nanti coba dipersonalisasikan, di mana di sini mu diganti ku, ya, oleh Bapak Ibu sendiri baca dalam hati, ya. Misalkan yang ada di ayat kedua, ya, supaya seumur hidupku, ya. Jadi firman ini adalah untuk kita semua. Saya membacakan buat Bapak Ibu dan Bapak Ibu semua menerima dan berusaha untuk meresapi kebenaran firman Tuhan bagi setiap Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita membaca Ulangan 6. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik, yang tidak kau dirikan. Rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi. Sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu. Supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di Masa. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu.
dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik, yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Mari kita sekali lagi berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Firman-Mu Tuhan itu menyegarkan jiwa kami. Firman-Mu lah yang menguatkan kami dan Firman-Mu lah yang juga mengingatkan kami akan janji Tuhan bagi setiap kami. Firman-Mu Tuhan yang menghiburkan kami, yang mengingatkan kami kembali untuk kami tetap berpegang kepada kebenaran Firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menaungi setiap kami, sehingga setiap firman yang telah kami dengar ditaburkan di atas tanah yang subur, bertumbuh dan memberikan hasil yang baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sekali lagi shalom Bapak Ibu. Ya, ini adalah sebuah anugerah bagi setiap kita dan sebuah sukacita jika kita pada pagi hari ini masih dapat berkumpul dan bersama-sama untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Nah, tema yang dibawakan adalah objek penyembahan kita. Nah, apa sih yang dimaksud dengan objek? Ya. Di dalam ilmu bahasa, objek itu berarti apa, dan subjek itu berarti siapa. Ya, di dalam tema hari ini, objek penyembahan kita berarti apa yang kita sembah, dan subjek penyembahan itu berarti kita yang menyembah. Sekali lagi, objek itu adalah apa yang kita sembah, dan subjeknya itu adalah diri kita yang melakukan penyembahan itu. Nah, dengan kata lain, tema pada hari ini mengajak kita untuk berefleksi. Jadi saya akan kembali meminta Bapak Ibu jujur, ya Bapak Ibu saudara sekalian, jujur pada diri sendiri. Ya, nggak usah kasih tahu kanan kiri depan belakang, jujur pada diri sendiri. Ya, berefleksi apa atau siapa yang kita sembah di dalam kehidupan kita. Ya, boleh next slide. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, yaitu ada tulisan Big Bang Theory ya. Nah, ini terdapat sebuah teori ya bagaimana manusia itu diciptakan. Ya, salah satu teori yang diterima oleh banyak orang disebut teori Big Bang, ledakan besar ya. Nah, teori ini berawal dari konsep bahwa semua materi dan energi di alam semesta itu terkonsentrasi dalam satu titik yang sangat padat yang disebut dengan nama singularitas, hanya satu. Dan kemudian mengalami suatu ledakan besar ya, maka disebut Big Bang. Lalu ada ekspansi, ada suatu perluasan yang begitu cepat dari ruang dan waktu. Kemudian dari ledakan besar ini alam semesta mulai mendingin, kemudian terus mengembang dan seiring waktu materi mulai berkumpul karena gaya gravitasi membentuk bintang dan galaksi sebagaimana yang kita kenal saat ini. Ya, nah ini teorinya ya. Apakah kita tahu secara pasti? Tidak, kita belum ada waktu itu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, boleh next slide. Nah, kemudian keberadaan manusia juga ada berbagai teori ya. Kita tuh ada tuh bagaimana? Ada suatu teori yang disebut dengan nama teori eksistensialisme. Ya, bahasanya agak ribet dikit ya, nggak apa-apa ya. Nah, teori eksistensialisme yang dikemukakan oleh beberapa ahli filsafat ya, sebagai mana Bapak Ibu bisa lihat di situ ada Jean-Paul Sartre dan juga ada Martin Heidegger, di mana mereka berpendapat bahwa keberadaan manusia tidak memiliki makna bawaan. Ya begitu aja ada gitu.
Ya. Nah, dalam pandangan ini manusia pertama-tama ada. Kenapa ada? Nggak tahu, pokoknya ada aja begitu ya. Nah, kemudian manusia itu akan menciptakan makna ya di dalam hidupnya. Kenapa dia ada, untuk apa dia ada, begitu ya. Itu melalui pilihan-pilihannya, tindakan-tindakannya, dan juga pengalamannya yang subjektif. Ya, nah ini yang disebut dengan pandangan eksistensialisme. Kemudian yang kedua ya, teori evolusi. Ya, teori evolusi dan naturalisme yang berakar ya pada pemikiran dari seorang bernama Charles Darwin. Nah, teori ini mengatakan bahwa manusia adalah hasil dari proses seleksi alam dan mutasi genetika selama miliaran tahun ya. Di dalam teori ini tidak ada perancangan atau tujuan tertentu dalam keberadaan manusia, melainkan proses adaptasi dan perubahan alamiah yang berlangsung dalam jangka waktu yang sangat panjang. Dari dua teori ini Bapak Ibu Saudara sekalian kita bisa melihat dua-duanya tidak ada mencantumkan, mengingat, menerima adanya keagungan Tuhan di situ. Yang satu tadi eksistensialisme mengatakan pokoknya ada. Nggak tahu gimana pokoknya ada. Lalu yang teori evolusi mengatakan apa? Dari mutasi genetika berubah. Begitu ya. Nah, kemudian teori yang ketiga itu adalah kreasionisme ya. Dalam teori kreasionisme ini dinyatakan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan atau entitas ilahi. Di dalam teori ini manusia diciptakan dengan tujuan tertentu oleh Tuhan. Dan keberadaan manusia bukan hasil kebetulan, tetapi adalah bagian dari rencana Allah. Nah, coba kita lihat dari tiga ini, mana yang kita akan pegang. Ya, kita lihat slide berikut. Mari kita lihat dari Kejadian 1. Tulisannya kecil banget ya, sengaja supaya Bapak Ibu lihat di Alkitab Bapak Ibu sekalian. Ya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dituliskan demikian, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dari ayat ini jelas bahwa keberadaan manusia di bumi ini bukan kebetulan. Ya, bukanlah suatu keberadaan tiba-tiba begitu ada yang tidak bermakna. Melainkan karena ada yang menciptakan manusia. Dari tidak ada menjadi ada. Ya. Kita manusia diciptakan dengan tujuannya apa? Untuk memuliakan Allah melalui mandat budaya yang dipercayakan kepada kita. Apa? Mengelola, memelihara dan mengembangkan dunia sesuai dengan kehendak Allah. Bukan suka-sukanya kita. Sekali lagi, kita diciptakan untuk mengelola, memelihara dan mengembangkan dunia sesuai dengan kehendak Allah. Dengan demikian manusia diciptakan oleh Allah bukan hanya untuk hidup, ya sekedar hidup, tapi juga untuk bekerja, untuk mengembangkan peradaban, kemudian memuliakan Allah di dalam segala aspek kehidupan. Ini berarti bahwa setiap bidang pekerjaan, setiap budaya memiliki nilai teologis yang harus dijalankan dengan kesadaran akan kedaulatan Allah. Enggak gampang Bapak Ibu. Berapa banyak di antara kita mengatakan, aku bisa karena aku bekerja keras. Ada satu lagu yang terkenal begitu ya. Dinyanyikan oleh Bob Marley tahun 70-an. Ya. Nah, di dalam lagu tersebut ya, kata-katanya sepertinya
bagus. Tapi kita harus hati-hati. Bahwa di dalam liriknya ya diantaranya dikatakan bahwa aku berhasil mencapai semua ini karena tanganku. Walaupun kemudian dikatakan yang dipegang oleh yang maha kuasa. Tapi di situ ada suatu pride, ada suatu kebanggaan. Aku bisa karena usahaku sendiri. Aku bekerja keras maka aku bisa. Hati-hati Bapak Ibu. Ya. Di situ kita udah mulai mencuri ya sesuatu yang seharusnya hanya untuk Tuhan. Ya, kita ada apapun yang kita kerjakan, saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu kerjakan, tapi setiap kita apapun yang kita kerjakan itu bukan karena kita bisa, tapi karena Tuhan yang memerintahkan dan Tuhan yang memperlengkapi sehingga kita bisa. Ya, lalu kalau misalkan ya ada yang mengatakan kenapa saya hanya begini-begini saja, si A, si B jauh lebih hebat dari saya. Bapak Ibu, setiap orang diberikan talenta berbeda. Ya, yang penting kita maksimal dalam bagian kita. Gak usah lihat yang lain. Kalau Bapak Ibu diberikan talenta 5, kembangkan jadi 10. Bapak Ibu diberikan talenta 2, kembangkan jadi 4. Tuhan gak minta 2 jadi 8. Tapi yang Tuhan minta maksimal. Apakah kita sudah maksimal? Nah, di sini kita penting tanya Tuhan. Tuhan, sudahkah aku maksimal? Jika jawabannya belum, bertobat. Ya, lihat mana yang kita belum maksimal, perbaiki, maju lagi. Kenapa? Karena kita diciptakan oleh Allah adalah untuk apa? Untuk bekerja, mengembangkan peradaban, dan memuliakan Allah dalam segala aspek kehidupan. Kalau kita tidak maksimal, apakah kita memuliakan Allah? Kalau kita belajar, ya, semau-mau kita, misalkan saudara-saudara yang masih belajar, ya masih sekolah, masih kuliah, belajar seenak jidat, begitu ya, sistem SKS, sistem kebut semalam, lalu mendapatkan nilai 60, 70, ya tidak maksimal, apakah itu memuliakan Tuhan? Kalau cheating, mencontek, gitu ya, apakah itu memuliakan Tuhan? Ya, kalau misalkan mengerjakan tugas pakai AI, ya, hai AI buatlah SI, begitu ya. Lalu tinggal copy paste, apakah itu memuliakan Tuhan? Enggak. Ngomong-ngomong soal AI, berhati-hati ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan sampai kita diperbudak oleh kecerdasan buatan. Hati-hati ya. Seringkali itu salah ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang mau pakai AI ya untuk bertanya-tanya begitu, saran saya, ini saran loh, saran ya. Dikerjakan syukur, enggak, bukan urusan saya. Ya, yaitu adalah setidaknya kita sebagai user punya pengetahuan tertentu. Ya, baru kita tanya sehingga apapun jawaban yang disampaikan kita bisa menjustifikasi ini benar nggak nih jawabannya. Ya. Kadang-kadang saya iseng ya, saya pakai salah satu AI, saya masukin soal akuntansi dan keluarnya abrakadabra ngawur. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan saya nggak tahu, saya copy paste aja, habis saya kalau saya sebagai murid 0 nilai saya. Ya hancur-hancuran. Ya jangan begitu ya. Nah, kalau ada di ruangan ini yang menggunakan AI dengan cara begitu, berbahagialah hari ini bisa bertobat. Ya, jangan ya. Oke, yuk mari kita lanjut ya, slide berikut. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, masalahnya ada dosa. Ya, kita harusnya mengerjakan apa? Ada dosa. Dan karena dosa, maka manusia kehilangan hubungan yang benar dengan Allah. Di dalam Kejadian 3 ayat 8 sampai 10 menggambarkan bagaimana manusia pertama itu bersembunyi dari Allah karena rasa takut dan malu. Bapak Ibu boleh cek sendiri, di sore hari yang tenang itu Tuhan Allah berjalan-jalan di dalam taman itu. Lalu ketika didengarnya langkah Tuhan Allah, maka takutlah manusia itu dan bersembunyi. Lalu Tuhan Allah bertanya, di manakah engkau? Ya, ketika mereka bersembunyi, mereka aja udah nggak tahu bahwa Tuhan itu maha mengetahui. Mereka pikir dengan bersembunyi entah di mana, saya belum lahir waktu itu. Apakah mereka bersembunyi di balik pepohonan atau di mana mereka akan bersembunyi dari Tuhan. Itu adalah salah satu indikasi pertama bahwa manusia di dalam kejatuhan, di dalam dosa nggak bisa tahu lagi bagaimana Allah itu. Ya, manusia bersembunyi.
ya karena takut, ya. Aku bersembunyi. Lalu ditanyanya kamu di mana? Jawabannya aku bersembunyi. Itu aja udah gak nyambung ya. Nah manusia terpisah dari Allah. Tidak bisa mengenal Allah dengan benar tanpa adanya anugerah khusus dari Allah. Yesaya 59 ayat 2 menuliskan apa? Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi kalau kita punya masalah, kita doa, kok Tuhan gak kasih kita jawaban, jangan salahin Tuhan, introspeksi dulu. Ya, makanya tadi saya bilang jujur pada diri sendiri. Ya, introspeksi dulu. Jangan-jangan memang ada dosa yang belum saya bereskan dengan Tuhan. Sehingga saya tidak mengerti rencana Tuhan. Saya bertanya dan Tuhan tidak menjawab, itu bukan karena Tuhan gak mau menjawab, tapi karena ada yang menghalangi. Bereskan. Ya. Di dalam Roma 3 ayat 11 juga dituliskan tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, manusia yang berdosa tidak hanya tidak mengenal Allah, tetapi juga tidak mau mencarinya. Hatinya berontak terhadap Allah, lebih memilih jalan dosa daripada kebenaran. Nah inilah yang disebut dengan nama total depravity, kerusakan total. Yang berarti apa? Seluruh aspek keberadaan manusia, akal, hati, kehendak itu dirusak oleh dosa. Berapa banyak di pagi hari ini Bapak Ibu merasa, aduh cuacanya kurang baik. Aduh hujan, aduh kurang tidur tadi malam, aduh masih mengantuk. Tetapi entah Bapak Ibu sendiri atau pasangan Bapak Ibu yang mencabut selimut itu lalu bangun. Ya, turun dari tempat tidurmu sebab hari ini adalah harinya Tuhan, beribadahlah. Kalau itu Bapak Ibu alami, bersyukurlah. Bapak Ibu digoncangkan, bangun. Kesempatannya tidak datang 2 kali untuk engkau datang kepada Tuhan. Ya. Kalau Bapak Ibu mengatakan, oh hari ini aku begitu berat rasanya. Dan pasanganku begitu lelap tidurnya. Tetapi aku berhasil bangun, menjejakkan kakiku. Lalu aku berkata, puji Tuhan aku bisa bangun. Bapak Ibu bersyukurlah Tuhan yang memberikan kepada Bapak Ibu kekuatan. Ya. Dan ada di sini sekarang, bersyukur. Berarti apa? Bapak Ibu memilih untuk mengerjakan apa yang baik, benar dan berkenan kepada Tuhan. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam Yeremia 17 ayat 9 ya, itu dikatakan begini. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Kemudian Efesus 4 ayat 18 mengatakan pikiran mereka menjadi sia-sia dan pengertian mereka menjadi gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena apa? Karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, Agustinus di dalam karyanya yang berjudul Confessiones menegaskan bahwa kehendak manusia yang berdosa telah menjadi incurvatus in se, melengkung ke dalam dirinya sendiri. Maksudnya apa? Berfokus kepada dirinya sendiri. Sehingga manusia lebih mencintai dirinya sendiri daripada mencintai Allah. Ya, sekali lagi, melengkung, bukan lagi Tuhan, tapi aku. Ya. Manusia mencintai dirinya sendiri lebih daripada Allah. Dosa merusak kapasitas intelektual manusia dalam mengenali kebenaran tentang Allah. Hari Rabu yang lalu saya menyampaikan kepada siswa-siswi di kelas saya yang disebut dengan nama otak busuk. Ya, rotten brain. Ya, otak busuk. Bukan otak busuk karena pikirannya negatif bagaimana, bukan Bapak Ibu. Tetapi ketidakmampuan untuk memusatkan perhatian. Saya percaya belakangan ini orang-orang terutama di dunia pendidikan itu mengalami suatu pergumulan di mana kok murid-murid itu sepertinya attention span, kemampuan konsentrasinya itu menyusut.
Bapak Ibu ingat zaman Bapak Ibu SD. Ketika, ya saya bersyukur usia saya udah agak banyak sedikit. Ketika saya SD, saya masih ingat saya harus duduk seperti begini. Ada Bapak Ibu mengalami, ya harus duduk tegak. Sikap apa katanya? Sikap sempurna begitu ya. Kemudian bagaimana kalau mengantuk lalu goyang-goyang begitu? Habis sudah, ya penggaris guru mendarat. Ya. Zaman kita SD ada itu yang namanya tablet. Ada. Ya saya nggak ngalamin, puji Tuhan. Kakek nenek saya mengalami pakai tablet. Hah? Bukan tablet obat, bukan. Terbuat dari kayu. Ukurannya kira-kira seperti begini. Ditulis dengan kapur. Apa itu namanya? Oh bukan penghapus. Ya tablet kan. Ditulis depan belakang. Kalau sudah penuh dihafalkan dulu. Setelah dihafalkan, hapus. Pelajaran berikutnya catat lagi. Ya. Nah. Tapi enggak ada yang coba-coba tidur di kelas. Ya. Penghapus terbang. Ya. Nah, atau kalau bukan penghapus, penggaris. Tapi kalau kita lihat anak-anak kita sekarang, disuruh konsentrasi sebentar saja. Wah, setengah hidup. Ya, luar biasa. Ya, setengah hidup. Kenapa? Busuk otaknya. Ya, kemampuan untuk berkonsentrasinya berkurang. Kenapa? Dosa di situ. Merusak kapasitas intelektualitas manusia. Ya, lebih sukanya lihat apa? Lihat HP, lihat tablet elektronik, lihat orang joget-joget nggak jelas. Lalu menganggap itu sebagai kebenaran. Celaka Bapak Ibu. Ya, saya mendapatkan informasi adanya rumah tangga yang retak gara-gara salah satu medsos. Lebih percaya influencer daripada percaya profesional. Lebih suka nonton apa itu? Tayangan-tayangan ada pendek ya, pendek itu shorts ya. Ada reels begitu ya. Daripada apa? Belajar kebenaran firman Tuhan. Aduh, Alkitabnya tebal, melihatnya sudah lelah, baru melihat dari luar sudah lelah. Begitu membaca alasannya apa? Tulisannya kecil-kecil membuat mata mengantuk. Baru baca 30 detik. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang tadi disebut apa? Intelektualitas kita rusak. Gara-gara apa? Gara-gara dosa. Kita fokus kepada diri kita sendiri. Apa yang kita suka. Orang bilang, this is my life. Ini hidupku. My way, jalanku sendiri. Enggak bisa. Ini hidup kita harus bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jadi buat anak-anak muda yang hobi gadget, puasa sedikit dari gadgetmu itu. Batasi screen time. Ya. Dilepas dari gadget rasanya dunia kiamat. Bertobat. Lalu beralasan, di gadget ada Alkitab. Seberapa banyak kau baca Alkitab dari gadgetmu itu? Nah, lebih banyak kau baca yang lain, baca manga di situ. Bertobat. Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia tetap memiliki pengetahuan alamiah tentang Allah. Ada suatu rasa, kayaknya ada suatu kekuatan yang lebih besar dari kekuatan saya. Ada sesuatu yang perlu saya tinggikan, perlu saya sembah, tapi siapa? Ya, di dalam Roma 1 ayat 19 sampai 20 dinyatakan seperti ini. Nah, kenapa tidak tahu? Karena sudah terdistorsi, sudah dibelokkan oleh dosa, sehingga akhirnya manusia apa? Cari-cari model sendiri. Bapak Ibu bisa lihat tuh di layar. Ya, cari-cari model sendiri. Ya, menyembah berhala, menciptakan allah-allah palsu sesuai keinginan hatinya sendiri. Oke, kalau dari gambar itu ada nggak yang diketahui? Coba. Ada nggak yang diketahui? Ada 5 tuh. Kalau gambar yang paling kiri, yang paling besar, pasti semua tahu. Saya kan itu yang paling besar.
Itu gambar saya itu ya. Itu paling besar ya, semua tahu ya. Oke. Ya, tapi yang lain, yang selain saya. Ada enggak yang Bapak Ibu tahu? Firaun? Bukan. Ramses? Bukan juga. Tadi saya dengar ada yang bilang Ra. Siapa itu yang bicara? Nah, Ra. Ya. Nah, Ra itu adalah dewa utamanya orang Mesir. Ya, siapa lagi yang dikenali? Zeus, betul. Itu dari mitologinya mana? Yunani. Ada lagi? Ada lagi? Nah, ada yang lokal. Indonesia banget. Yang mana? Oh, bukan. Oh, bukan. Lihat itu ada tanamannya. Dewi Sri gitu ya. Oke. Nah, yang patungnya besar itu patung siapa itu? Marduk, bukan Midas. Marduk. Ya, bukan Midas ya, Marduk. Oke, tinggal satu yang belum ketebak. Ayo. Ya, namanya susah. Semoga saya nggak salah baca. Namanya Huitzilopochtli. Ya. Nah, ini adalah dewanya Aztek. Ya, bangsa Aztek. Nah, di antara itu semua ya, yang saya lihat serem ini yang Aztek ya. Ini bangsa Aztek mempersembahkan korban manusia ya. Korban manusia kepada dewa itu ya, dewa matahari dan perang. Katanya untuk menjaga keseimbangan kosmos. Mereka percaya bahwa pengorbanan ini diperlukan agar matahari tetap bersinar dan dunia tidak hancur. Benar begitu Bapak Ibu? Menurut mereka benar. Kenapa menurut mereka benar? Kenapa keyakinan mereka seperti itu? Karena intelektualitas mereka sudah busuk, rusak. Gara-gara apa? Dosa menutupi. Sehingga akhirnya dibuatlah dewa-dewa. Muncul dewanya. Shh. Ya elah. Bapak Ibu enggak kayak begitu. Kita bersyukur Tuhan menyingkapkan bagi kita. Kita bersyukur hari ini mendengar, oh Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Bukan yang lain. Kita bersyukur. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang hari ini belum mengenal? Doakan mereka Bapak Ibu. Doakan mereka dan juga jika waktunya ada untuk Bapak Ibu, kesempatannya ada, sampaikanlah kebenaran firman Tuhan kepada mereka. Ya. Nah Bapak Ibu saudara sekalian dari 5 contoh itu ya, kita bisa melihat suatu pola yang sama ya, bahwa manusia secara alami itu sadar adanya suatu kekuatan supranatural tetapi tanpa wahyu Allah mereka deviate, menyimpang. Mereka kemudian menyembah ciptaan, menyembah konsep mereka sendiri mengenai Allah padahal bukan Allah. Nah Bapak Ibu saudara sekalian dari firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama ya, kita udah dengarkan cukup banyak tadi ya. Kita dapat melihat bahwa kita ini ada bukan karena kebetulan tetapi karena Tuhan menciptakan kita. Bukan tanpa makna dan tujuan, tapi ada mandat budaya, ada tujuan Allah yang dipercayakan kepada kita. Nah bagaimana kita dapat mengenal Allah dan kita dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, dalam kehidupan kita sering ya mendengar suatu pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Ya ini ada benarnya sih ya, tentunya dengan memperhatikan konteks yang tepat. Misalnya dengan sesama kita, jika kita mengenal seseorang dengan baik, sifat dan karakternya, maka tentunya juga kita akan memiliki perasaan yang berbeda mengenai orang tersebut dibandingkan dengan orang lain yang mungkin kita hanya sekedar kenal tetapi tidak dengan dekat. Boleh next slide. Nah demikian juga relasi kita dengan Tuhan. Boleh next slide lagi deh. Ya, nah
Jika kita berani jujur dengan diri kita sendiri, kita bisa melihat bahwa relasi kita dengan Tuhan itu dinamis Bapak Ibu. Ya, ada naik turunnya, betul ya. Nah kadang kita begitu bahagia, merasa kedekatan dengan Tuhan, suatu keintiman dengan Tuhan. Tapi kadangkala kita merasa Tuhan itu begitu jauh. Apakah memang Tuhan menjauh dari kita? Ya, tentu tidak ya Bapak Ibu saudara sekalian. Tapi kita yang menjauh dari Tuhan. Kalau dianalogikan, diistilahkan dengan istilah matematika, yang alergi matematika bertobat, ya. Tuhan itu adalah variabel tetap. Ya, variabel tetap, ya, dia memiliki sifat dan eksistensi keberadaan yang tidak berubah terlepas kondisi atau tindakan manusia. Di dalam doktrin keselamatan ini dikenal dengan unconditional election. Pemilihan Tuhan terhadap umatnya tidak bergantung pada tindakan dan keputusan manusia. Dan juga ada irresistible grace, suatu rahmat yang diberikan Tuhan kepada orang-orang pilihannya yang tidak bisa ditolak. Tuhan adalah kekal, tidak berubah, dan Tuhan adalah sumber kebenaran. Sedangkan kita manusia, di dalam istilah matematika tadi adalah variabel bebas. Manusia memiliki kebebasan untuk memilih dan bertindak. Kitalah yang terkadang mendekat kepada Tuhan, ya. Tetapi kadang-kadang kita juga yang menjauh dari Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 13 menjelaskan, jika kita tidak setia. Nah, berarti ada kemungkinan manusia itu enggak setia. Dia, Allah, tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ya. Nah, ini penting untuk kita sadari sehingga kita tidak kemudian terjebak ya Bapak Ibu ya pada ajaran-ajaran yang tidak tepat ya, yang mengatakan bahwa kita bisa mempengaruhi keputusan Tuhan melalui tindakan kita, atau kita berharap bahwa Tuhan akan mengubah hukum-hukumnya untuk membuat kita merasa dikasihi olehnya. Ini enggak akan pernah terjadi. Karena jika Tuhan Allah itu berubah, maka segala hal itu akan menjadi variabel bebas. Berarti Tuhan tidak berdaulat, berarti dia bukan Tuhan. Ya. Nah, kebenaran ini penting untuk kita sadari sehingga kita tidak asal saja dalam menjalankan kehidupan kita. Kita tidak setengah-setengah mengikut Tuhan, atau disebut di dalam Wahyu 3 ayat 16 sebagai apa? Suam-suam kuku, bahasa Inggrisnya lukewarm. Kita harus sadar bahwa segala hal yang kita lakukan, apakah itu benar atau salah, baik atau buruk, akan selalu ada konsekuensi logis yang mengikutinya. Berani berbuat, siap-siap menerima konsekuensi, apapun itu. Ya. Jika kita melakukan sesuatu yang benar dan baik, maka akan reward. Ya, ada reward atau imbalan yang kita terima, walaupun mungkin sekali reward tersebut tidak langsung kita rasakan. Tetapi jika kita melakukan sesuatu yang salah dan buruk, maka pasti akan ada konsekuensi yang menjadi ganjaran. Demikian juga dengan iman kita. Jika kita main-main, ya siap-siap aja konsekuensinya. Kita nggak bisa main-main Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam menjalankan kehidupan kita. Kadang kita menjalankan firman, kadang mengabaikan firman, ya. Tapi kita berdoa supaya kita mendapat bagian di dalam kekekalan dengan Bapa di surga. Itu ilusi ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Khayalan yang memabukkan, yang membuat kita suam-suam kuku. Membuat kita hidup tidak di dalam takut akan Tuhan. Tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu apa konsekuensinya kalau kayak begitu? Kita berdosa. Dan Alkitab menyampaikan berbagai istilah akan apa yang akan terjadi kepada para pendosa. Markus 9 ayat 43 dan 48 mengatakan mengenai neraka sebagai suatu tempat dengan api yang tidak terpadamkan. Yang ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Wahyu 20 ayat 14 menyebutkan konsekuensi dosa sebagai kematian yang kedua, lautan api. Matius 25 ayat 30 menyebutkan sebagai kegelapan yang paling gelap. Matius 25 ayat 46 menuliskannya sebagai hukuman kekal. Inilah yang akan terjadi kepada kita jika kehidupan kita tidak berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Inilah yang akan terjadi kepada kita jika kita menjalankan hidup kita suka-sukanya kita. Tidak tunduk pada kebenaran firman Tuhan dan kepada kehendak Tuhan. Inilah yang akan terjadi
jika kita tidak menerima keselamatan dari Tuhan dan menjalankan keselamatan tersebut. Next slide. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah suatu kepastian akan kematian kedua, kematian kekal. Dan berbahagialah kita yang saat ini mendengarkan kebenaran ini, karena Tuhan tidak ingin itu terjadi kepada kita. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan apa? Sebab, buka lagi. Ayo buka Alkitabnya, Yohanes 3 ayat 16, sengaja saya kasih bahasa Inggrisnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, kita masih hidup saat ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini adalah bukti bahwa Tuhan masih mengasihi kita, masih peduli dengan hidup kita, masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita bertobat, berbalik dari jalan hidup kita yang sesat, kemudian kita kembali kepada Allah. Kebenaran Allah tidak akan tergoyahkan oleh apapun. Dia adalah variabel tetap yang absolut, tidak akan pernah berubah. Sekarang bagaimana dengan kita? Apakah setelah mendengarkan firman Tuhan, kita masih terus membawa maunya kita, suka-sukanya kita, seperti lagu oldies itu, I did it my way. Lagunya enak tapi sesat. Jangan Bapak Ibu. God's way, jalannya Tuhan, not our way, not my way. Jangan kita berhalusinasi Bapak Ibu. Berfata morgana ya, dengan kata-kata masa muda suka-suka, tua hura-hura, mati masuk. Bangun Bapak Ibu. Bangun dari tidur rohani kita. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum mencari orang yang dapat ditelannya. Lawan dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Jangan lengah. Kita hidup di dalam zaman anugerah Bapak Ibu Saudara sekalian. Segala kebesaran Allah, kebaikan, kemuliaan, keagungan Allah ada di dalam Alkitab. Yang perlu kita lakukan apa? Baca, terima kebenaran firman Allah, pelajari, renungkan, terapkan. Apa yang pertama? Baca, menerima, mempelajari, merenungkan, menerapkan. Tetapi di masa lalu, ketika kebenaran Allah masih disingkapkan setahap demi setahap, Tuhan harus memperkenalkan dirinya kepada manusia melalui pengalaman dan bukan hanya kata-kata. Kenapa? Karena manusia begitu degil, begitu bebal, jauh dari Tuhan. Ya, diselimuti dengan dosa dan pikirannya dipenuhi dengan hal-hal berdosa. Itulah yang kita baca dalam kitab Ulangan 6 tadi. Ya, merupakan suatu pengulangan, suatu penegasan kembali hukum Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Ulangan 6 ini berisi mengenai 3 khotbah Musa kepada bangsa Israel di dataran Moab, di sebelah timur sungai Yordan. Sebelum kepemimpinannya diserahkan kepada siapa? Yosua. Ulangan 6 sendiri merupakan bagian dari khotbah yang pertama yang menggarisbawahi apa? Kesetiaan kepada Allah. Kita harus setia kepada Allah. Ada suatu kewajiban untuk mengajarkan hukum-hukum Allah kepada siapa? Generasi setelah kita. Waktu itu bangsa Israel berada di dalam ambang ya, hampir memasuki tanah perjanjian setelah putar-putar berkelana 40 tahun di padang gurun akibat ketidaktaatan mereka. Bilangan 14 ayat 26 sampai dengan 35. Musa memberikan pengajaran terakhirnya agar bangsa Israel tetap setia kepada perjanjian Allah saat mereka memasuki negeri yang berlimpah dengan susu dan madu. Ulangan 6 merupakan pengakuan iman. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa.
Ini ada suatu deklarasi, suatu pernyataan monoteisme yang menegaskan bahwa tidak ada Allah lain selain Tuhan. Umat Israel dipanggil untuk mengasihi Allah dengan apa? Segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Yang menjadi dasar dari etika dan kehidupan spiritual masyarakat Israel saat itu dan juga kita seharusnya saat ini. Musa mengingatkan bahwa mereka Israel harus mematuhi hukum-hukum Tuhan untuk memperoleh kehidupan yang apa? Enak-enak loh ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Tadi kan saya menyampaikan beberapa firman Tuhan, ya, kalau berdosa konsekuensinya apa? Di dalam Ulangan tadi disampaikan kalau setia rewardnya apa? Ya, boleh Bapak Ibu lihat lagi ya, boleh Bapak Ibu lihat lagi. Harus mematuhi hukum-hukum Tuhan untuk memperoleh apa? Kehidupan yang panjang, berkat di tanah perjanjian. Bukankah itu yang kita inginkan juga? Lalu kenapa ketika kita diarahkan untuk mendapatkan hal tersebut, kok kita malah berbalik di tengah jalan? Ya. Tidak hanya itu Bapak Ibu Saudara sekalian, perintah Allah harus dijelaskan, harus diajarkan terus-menerus kepada anak-anak. Yang namanya anak-anak sekarang dikasih tahu besok, jangankan tunggu besok. Sekarang kita kasih tahu 10 menit kemudian apa? Lupa. Makanya harus diulang dan Instagram, TikTok, apa segala macam menghalangi. Singkirkan itu. Usahakan ya Bapak Ibu ada saat teduh di keluarga. Ulang lagi firman Tuhan, ulang lagi. Ya, jangan cuma sekali. Jadi kalau anak kita diajarin, saya udah ngajarin dia firman Tuhan, tapi dasar dia kepala batu, enggak ingat lagi. Diajarinnya berapa kali dalam waktu 1 minggu? 1 kali, enggak cukup. Firman Tuhan bilang apa? Berulang-ulang. Nah kita juga kan begitu ya Bapak Ibu ya. Kita baca firman Tuhan sekali lupa, maka kita ulang. Ya. Menjadi suatu bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Nah Musa mengingatkan bahwa setelah memasuki Kanaan, menikmati kelimpahan, jangan jatuh dalam dosa melupakan Allah. Jangan mencobai Tuhan seperti yang dilakukan di Masa itu nama tempat. Di mana bangsa Israel baru keluar dari Mesir, sedang mengembara, lalu mereka kehausan, dan mereka mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ini mencobai Tuhan kayak begini. Yang membelah Laut Merah siapa? Yang mendatangkan tulah siapa? Yang menyediakan tiang api di malam hari dan tiang awan di siang hari siapa? Masih juga bilang, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Kalau mau dibilang kurang ajar emang. Ya maka kita belajar dari kesalahan mereka. Jangan lakukan hal yang sama. Kemudian apa? Tuhan memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya ke batu. Kemudian batu itu mengeluarkan air. Sekian tahun kemudian kejadian serupa terjadi di Meriba. Ada di dalam Bilangan 20 ayat 4-5. Di mana Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkan bukit batu mengeluarkan air. Tetapi Musa memukul bukit batu itu. Nah di dalam Ulangan 6 juga dikatakan apa? Iman itu bukan buat diri sendiri, tapi harus diwariskan. Ya. Nah ini terkait dengan nama yang disebut dengan conventional faithfulness. Covenantal faithfulness. Artinya apa? Iman yang diwariskan. Bagaimana orang-orang percaya bertanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai iman kepada generasi berikutnya. Wajib. Generasi berikutnya harus memahami bahwa hukum Tuhan bukan sekedar aturan, tetapi bagian dari sejarah penyelamatan yang harus dihidupi dengan iman. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua, wariskan iman kepada anak-anaknya. Jangan hanya wariskan harta, apalagi tidak ada warisan sama sekali. Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban. Hati-hati. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Ulangan 6 ini adalah sentral dari hukum Taurat yang menjelaskan apa? Setia kepada Allah.
panggilan untuk mengasihi Allah dengan sepenuh hati. Suatu kewajiban untuk meneruskan iman kepada generasi mendatang. Di dalam Ulangan 6 juga ada apa? Kedaulatan Allah, kehidupan dalam covenant, dalam perjanjian, serta pentingnya ketaatan yang didasarkan kepada anugerah dan kasih kepada Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita nggak perlu dibawa untuk mengenal Allah sebagaimana bangsa Israel saat itu. Alkitab sudah dituliskan dengan lengkap, kita tinggal baca. Kita juga diberikan anugerah Roh Kudus membantu kita memahami firman Tuhan yang kita baca. Kalau ada yang masih bingung sama firman Tuhan, coba tanya dulu deh. Sudah berapa lama baca firman Tuhan? Oh baru 5 detik, ya jelas masih bingung. Ulangin lagi. Udah berapa? 15 detik ya elah. Terus. Ya. Semakin sering kita membaca firman Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan. Semakin kita mengenal Dia, maka kita akan semakin menyadari bahwa Tuhanlah yang kita perlukan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Setiap aspek, termasuk pergumulan pribadi kita. Semua. Apakah rasa takut kita, khawatirnya kita, sebelnya kita sama pasangan, sebelnya kita ke anak, sebelnya anak ke orang tua, semua aspek. Dalam semua aspek kita butuh Tuhan. Ya. Nah, lalu dengan kesadaran ini bahwa kita butuh Tuhan, seperti apa lagunya? Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu, dan seterusnya. Bukan cuma tiap jam, setiap tarikan nafas kita perlu Tuhan. Dengan kesadaran ini kita bisa menerima bahwa Dialah objek dari penyembahan kita. Dan kitalah subjek yang melakukan penyembahan itu. Ya, kalau kita nggak mengenal Allah, kita nggak akan bisa menyembah Dia. Kita nggak akan bisa mengagungkan Tuhan, orang nggak kenal kok. Ya, oke, boleh next slide. Nah, Pak Epi bisa baca, ya Bu Shirley bisa baca, Bu Gembala bisa baca. Saya juga bisa baca pakai Google Translate. Gunakan teknologi Bapak Ibu, ya. Itu Tuhan anugerahkan kepada kita juga untuk kita pakai dengan bertanggung jawab. Ya, kalau Google Translate nggak bisa dipercaya, cari ya cross check ke yang lain, benar nggak begitu? Ya, nah itu ada tuh di situ. Apa? Proskuneo. Ya, di dalam bahasa Yunani penyembahan dituliskannya itu seperti itu, proskuneo. Dalam bahasa Inggris diartikannya sebagai apa? To recognize something or someone of superior value. Mengenali, mengakui, melihat, ngah gitu loh. Harga atau nilai dari sesuatu atau seseorang. Nah, preskuneo ini mengandung arti bukan hanya sekedar sikap tangan kita, tetapi mengenai hati kita. Secara khusus di hadapan hal atau barang atau orang tersebut. Nah, Alkitab mengatakan bahwa penyembahan yang sejati hanya boleh diberikan kepada Allah Tritunggal. Tuhan Yesus sendiri menegaskan bahwa penyembah yang benar harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, saya nggak tahu, semoga saya nggak salah. Proskuneo en pneumatikai aletheia. Bahwa apa tadi? Penyembah yang benar menyembah di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Kita bersyukur kita mendapatkan anugerah dari Allah. Wahyu khusus itu disingkapkan kepada kita. Bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Yang memegang kehidupan dan kematian. Yang menebus kehidupan kita, lalu mengubahkan, memindahkan kita dari kematian kekal kepada kesempatan untuk hidup kekal bersama Bapa di surga. Nah, setelah kita membaca kitab Ulangan 6 tadi, kita seharusnya sudah memiliki pemahaman atau setidaknya gambaran bahwa kita harus berubah. Sikap kita kepada Allah harus berubah. Kita yang tadinya nggak peduli, suka-suka sendiri, masa bodoh, ya, kita mulai melihat bahwa kita sedang melakukan hal yang tidak tepat. Tapi jangan hanya berhenti di sini. Kita juga mulai berubah
berubah sikap, gaya hidup kita berubah. Ya, meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dana juga. Untuk apa? Mengenal Allah dengan lebih baik. Dan inilah yang disebut dengan nama penyembahan. Inilah artinya menghargai nilai dari sesuatu. Penyembahan bukan hanya membuat dampak yang besar dalam hidup kita, tapi juga merevitalisasi nilai sistem nilai kita. Yang tadinya kita anggap berharga, menjadi nggak berharga. Tadinya kita anggap Netflix itu sangat berharganya, kita ketika melihat kebenaran firman Tuhan seperti Paulus katakan itu sampah bagiku. Kita pilih kebenaran. Saya bukan berarti melarang Bapak Ibu nggak nonton Netflix, silahkan aja. Tapi kalau itu menjadi mendominasi seluruh hidup Bapak Ibu, bertobat. Apakah kita masih boleh bermedsos? Boleh. Gunakan dengan bertanggung jawab. Ya. Inilah yang disebut dengan worship. Inilah penyembahan. Kita yang tadinya tidak menghargai ibadah, kita jadi menghargai ibadah. Kita yang tadinya bisa nggak baca firman, kita menjadi membaca firman. Ada satu tips yang kita bisa tiru ya. Salah satu rekan saya, ya beliau mengatakan begini, I will have no breakfast before Bible. Saya nggak akan sarapan sebelum Alkitab. Jadi dia akan bangun tidur, dia akan baca Alkitab dulu, baru udahnya dia sarapan. Ya, nah, kita coba ya. Nggak usah sampai 50 menit ya, step by step, selangkah demi selangkah, yang penting dikerjakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika hari ini kita diingatkan Tuhan bahwa penyembahan kita itu hampir selalu objeknya bukan Allah. Kita punya berbagai hal yang penting. Pekerjaan, pasangan, anak, cucu, usaha dan segala macam. Kalau itu yang merupakan objek kita, di mana kita menghabiskan sebagian besar waktu kita, tenaga kita, dana, pikiran, bertobat. Ya, kalau kita mengagungkan, mengutamakan, menyembah berlian kita, ya misalkan ya pakai berlian ya, lalu waktu nyetir mobil, iya gugurilapan, meni gelis pisan ya teh ya, sangat berkilap-kilauan ya, sangat indah dipandang mata, nabrak, karena kan silau ya dari cincinnya atau apa. Hati-hati Bapak Ibu ya. Berlian kita mungkin ya emas, ya bukan emas Jawa ya, emas batangan mungkin ya, jabatan, kekayaan, status atau apapun yang kita anggap berharga, dan semuanya itu apa? Sia-sia. Kita mati juga gak kita bawa kok. Ya kita memang butuh ya berkat jasmania selama kita hidup di dunia ini, dan gak ada yang salah dengan itu. Tetapi di sini menjadi perhatian kita adalah bagaimana sikap hati kita. Apakah kita mendewakan hal-hal jasmaniah itu, mendevosikan hidup kita untuk mengejar, menambahkannya ke dalam perbendaharaan kita, agar kita menjadi berada, menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga kita menjadi amat kaya. Hati-hati, Matius 16 ayat 26, Markus 8 ayat 36-37 mengatakan hal yang sama. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Atau mungkin bagi anak-anak muda yang menjadi fokus utamanya itu apa? Pertemanan, penerimaan dari teman-teman sepergaulan, circle-nya begitu. Status sosial ya, sampai melakukan pansos di medsos. Merasa galau kalau like sama gift yang diterimanya sedikit atau enggak ada. Bapak Ibu Saudara sekalian, objek penyembahan kita yang layak untuk menerima segala hormat, segala pujian, segala pengagungan kita hanya Allah yang kita kenal dan kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan yang lain. Sekali lagi Ulangan 6 ayat 4-5 mengatakan, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Penyembahan sejati bukan hanya berupa kegiatan liturgis, tapi merupakan sikap hidup yang mengarahkan segala sesuatu bagi kemuliaan Allah. Penyembahan yang sejati kepada Allah akan terlihat
dalam cara kita berpikir, cara kita berkata-kata, cara kita berperilaku, baik di dalam pekerjaan, usaha kita, ya, cara berperilaku di dalam pergaulan, cara kita beribadah, ya, semua akan menjadi seperti apa? Kitab yang terbuka. Orang akan melihat apakah kita memang menjalankan penyembahan kita kepada Tuhan dengan benar atau dalam kepura-puraan. Terlebih Tuhan sendiri yang akan menyelidiki hati. Akan mengetahui apakah Allah sebagai objek penyembahan kita atau bukan. Kita masih ada saat ini karena kemurahan Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman, merenungkan, menerapkannya dalam hidup kita. Itu semua anugerah. Oleh karena itu mari kita menangkap kesempatan ini, kairos ini. Jangan kita lewatkan begitu saja. Sembahlah Tuhan dengan cara yang benar. Dengan segenap jiwa kita, segenap kekuatan kita. Apa yang sanggup kita berikan untuk memuliakan Tuhan? Yang sanggup kita berikan untuk membuktikan bahwa Tuhan adalah objek penyembahan kita, berikanlah. Jika Tuhan mempercayakan talenta untuk bekerja dan berusaha, bekerja dan berusahalah dengan bertanggung jawab di dalam takut akan Tuhan dan dukunglah pelayanan dengan hati yang tulus. Jika Tuhan mempercayakan talenta untuk melayani dalam bidang musik, begitu ya, layanilah, muliakanlah Tuhan melalui musik yang dibawakan. Jika Tuhan mempercayakan talenta untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang menggembalakan dan melakukan pekabaran Injil, maka gembalakanlah jemaat dengan takut akan Tuhan dan kabarkanlah Injil dengan bertanggung jawab. Jika Tuhan mempercayakan talenta untuk menjadi ibu rumah tangga, menjadi pendoa syafaat, menjadi apapun yang Tuhan percayakan, jadilah maksimal di dalam Tuhan dan jadilah berkat bagi banyak orang. Itulah bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Dialah yang layak menerima segala hormat, pujian, dan pengagungan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar dapat terus bekerja dalam hidup kami. Terus mengarahkan hati pikiran kami kepada Tuhan. Terus mengoreksi hidup kami. Sehingga kami terus menerus diarahkan kembali kepada Tuhan untuk kami boleh dapat mengerjakan apa yang baik, benar, dan berkenan kepada Tuhan. Kami tidak sanggup melakukan sendiri, oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus menguatkan kami, memampukan kami, biarlah kami boleh mengerjakan yang Tuhan kehendaki, biarlah hidup kami yang sementara ini menjadi berkat bagi banyak orang, biarlah Tuhan selama kami hidup, kami menjadi berkat sebab hidup ini adalah kesempatan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam pujian yang akan kami naikkan merupakan suatu refleksi, suatu doa untuk kami boleh dapat maksimal di dalam Tuhan. Menghargai setiap kesempatan yang Tuhan berikan dan kami boleh dapat efektif di dalam segala hal yang Tuhan percayakan. Biarlah Tuhan, Roh-Mu terus menaungi kami. Dan kami terus bertumbuh dalam terang kasih Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.